Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alna Tanisha dengan tiga digit NIM terakhir yaitu 034. Dan saya Rina Duyanti dengan 3 digit NIM akhir 043. Kami dari kelompok Masihkah ungu muda. Di sini kami akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai fitur-fitur dan juga apa saja yang ada di dalam aplikasi kami. Baik, program ini adalah program sistem pemesan villa yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, selanjutnya di dalam aplikasi kami terdapat 5 fitur pada menunya. Yang pertama ada menu untuk menampilkan daftar villa yang tersedia, lalu ada pesan villa, lalu selanjutnya ada daftar detail villa dan daftar pemesanan. Selain itu, kami juga memiliki fitur di mana ketika kita menginputkan angka 0, maka program langsung keluar dari aplikasi sistem tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa prosedur dan fungsi yang ada di dalam program yang telah kami buat. Yang pertama, di sini ada prosedur untuk menampilkan list villa. Di sini, pada prosedur ini kami menampilkan list villa yaitu dengan memanggil nama villa, kapasitas, dan harga dari villa tersebut. Lalu yang selanjutnya ada prosedur untuk menampilkan detail fasilitas per villa. Di mana detail fasilitas per villa ini ketika user menginputkan villa mana yang ingin dilihat secara detail dalam fasilitasnya. Di sini akan keluar seperti nama villa, fasilitas, kapasitas, harga, sampai jumlah kamar. Lalu yang selanjutnya terdapat fungsi untuk memvalidasi dan menghitung selisih tanggal. Di sini kami membuat validasi dan menghitung selisih tanggal untuk ditinjau lebih jauh pada saat kami memasukkan tanggal. Nah, selanjutnya terdapat fungsi untuk memeriksa ketersediaan pada tanggal tertentu, di mana fungsi ini kami gunakan untuk memeriksa ketersediaan villa. Jadi tidak akan ada yang namanya setelah ada yang memesan terus memesan lagi seperti itu, atau yang biasa kita ketahui seperti data double gitu. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk memeriksa apakah string hanya mengandung huruf, di mana fungsi ini kami gunakan untuk memvalidasi data saat kami menginputkan nama. Lalu yang selanjutnya terdapat prosedur untuk memesan villa. Di sini kami membuat prosedur pesan villa, di mana terdapat beberapa variabel lokal yang ada di dalamnya seperti char nama dengan panjang 50, char check in date dengan panjang 20, char check out date dengan panjang 20 juga. Lalu terdapat variabel integer, di mana variabel integer ini terdapat kapasitas, villa choice, jumlah malam, tamu tambahan without extra bed, pilihan extra bed. Lalu yang selanjutnya kami menggunakan sistem CLS untuk meng-clear tampilan pada layar. Di sini kita masuk ke pemesanan villa. Pada pemesanan villa ini user diajukan untuk memasukkan nama, di mana tadi telah saya beritahu bahwa terdapat validasi di mana nama ini tidak dapat diinputkan menggunakan angka. Ketika menginputkan dengan angka, maka program akan menampilkan format nama tidak valid atau mengandung angka, seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat tanggal. Masukkan tanggal check-in, di mana tanggal check-in ini adalah tanggal di hari ini ataupun di hari-hari berikutnya. Dan untuk tanggal check-out, yaitu tanggal yang tidak boleh kurang dari tanggal check-in. Lalu selanjutnya terdapat input jumlah kapasitas orang. Jumlah kapasitas orang ini diinputkan menggunakan angka dan tidak boleh menggunakan huruf. Lalu selanjutnya menampilkan list data dari villa. Kami mengambil dari prosedur tampil villa tersedia.
Lalu, fungsi kita menampilkan list dari villa ini yaitu agar user dapat melihat lagi ketika memesan villa, ingin memesan villa yang mana, seperti itu. Lalu selanjutnya memilih nomor villa. Memilih nomor villa yang akan dipesan dari list data villa ini. Lalu dicek validasi nomornya, apakah nomor tersebut tersedia atau ada atau tidak, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada menjumlahkan total harga, di mana kami menggunakan variabel float untuk total harga ini. Kami mengambil data harga yang dikalikan dengan jumlah malam. Lalu untuk mengecek apakah tamu lebih dari kapasitas villa, kami menggunakan if, di mana kapasitas tambahan dan kapasitas tamu tambahan ini akan digunakan ketika user menginputkan kapasitas lebih dari kapasitas yang telah ditentukan oleh villa, seperti itu. Lalu ketika terdapat tamu tambahan, maka user juga bisa menambahkan untuk extra bed, tapi bisa juga untuk tidak menambahkan extra bed, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menampilkan bukti rincian pemesanan villa. Di sini terdapat bukti pemesanan, nama, tanggal, lalu tanggal check-in, tanggal check-out, kapasitas villa yang dipesan, harga per malam, dan jumlah malamnya. Seperti itu. Lalu jika ada tamu tambahan, maka di sini tamu tambahan akan diinputkan juga gitu. Outputnya akan keluar juga. Seperti itu. Akan dikeluarkan total harga dan user diajukan untuk memilih antara metode pembayaran, itu ada dua, ada tunai dan transfer bank. Dimana jika user memilih tunai, maka program akan output dari program yaitu terima kasih, silakan bayar dengan uang tunai saat check-in. Lalu untuk transfer bank ini akan keluar untuk user memasukkan nomor rekening dan user juga memasukkan jumlah dari pembayaran. Ketika jumlah pembayaran yang user masukkan itu tidak sesuai dengan jumlah pembayaran di hasil yang tadi, maka program akan mengeluarkan input akan mengeluarkan jumlah pembayaran kurang, pemesanan dibatalkan, seperti itu. Lalu di sini ada prosedur untuk menyimpan file gitu. Jadi yang pertama tuh kita bisa membuka filenya terlebih dahulu. File yang kita buka yaitu file reservation.txt. Lalu setelah file dibuka, kita lihat gitu data yang terdapat di file tersebut, seperti nama villa, check-in date, check-out date, total harga, dan metode pembayaran yang lainnya, seperti itu. Lalu jika file ini tidak dapat dibuka, maka secara tidak langsung program akan menampilkan gagal menyimpan pemesanan ke file. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya terdapat prosedur untuk membaca dan menampilkan pemesanan dari file atau tabel. Di sini tampil daftar pemesanan, kita mengambil lewat file reservation.txt. Seperti itu. Kita menampilkan nama villa, terus check-in, check-out, dan juga harganya, seperti itu. Jika seperti tadi, kalau misalnya file ini tidak terbaca, maka program akan mengeluarkan output gagal membaca file pemesanan. Lalu yang selanjutnya, di sini terdapat main pada aplikasi ini, di mana kita memiliki variabel struct bernama villa. Ini berisi nama-nama atau data-data yang kami inputkan untuk villa itu sendiri. Di sini pada menunya terdapat villa yang tersedia, pesan villa, detail fasilitas villa, daftar pemesanan, dan keluar. Jika user memilih salah satu nomor dari ini, maka yang akan keluar seperti ini. Seperti jika user memilih nomor 1, maka akan menampilkan list villa. Lalu jika nomor 2, pesan villa. Yang ketiga, detail fasilitas villa. Dan ketika detail fasilitas villa ini, user juga disuruh menginputkan ingin melihat detail fasilitas dari villa yang mana. Seperti itu. Lalu tampil daftar pemesanan,
di sini dipanggil si prosedurnya tampil daftar pemesanan. Lalu jika user mengklikkan angka 0, maka yang keluar itu secara langsung user akan keluar dari aplikasi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur dan fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi kami. Selanjutnya kami akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan lesson learn yang telah kami dapatkan ketika kami mengerjakan sistem program ini. Yang pertama, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu kami telah mencapai beberapa target yang telah kami targetkan di awal saat akan membuat aplikasi ini. Yang pertama adalah dapat menampilkan list villa, lalu selanjutnya dapat menginputkan data yang benar, di mana ketika nama diinputkan dengan angka maka program akan error dan langsung keluar. Lalu selanjutnya menginputkan tanggal yang kami inputkan, di mana check-in hanya bisa diinputkan di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan untuk check-out tidak dapat diinputkan mundur dari hari check-in. Lalu kami juga telah berhasil untuk menampilkan daftar pesanan yang telah diinputkan oleh para user. Lalu selanjutnya kami berhasil untuk keluar dari program dengan mengetikkan angka 0 pada inputan menu. Lalu selanjutnya ada lesson learn yang akan disampaikan oleh Alana. Baik, terima kasih Erina. Saya akan menyampaikan lesson learn yang kami dapatkan setelah membuat program ini, yaitu yang pertama adalah pembuatan desain yang terstruktur. Lalu ada validasi input, interaktivitas pengguna, pengembangan berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip coding. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila Ya, ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.